Buka kacamata nih. Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Saya buka kacamata janda pingsan tahu kan. Oh, ganteng banget. Selebeo. Selalu ada Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian apa? Hidayah agama inilah yang hari ini harus kita jaga. Karena apa? Hari ini banyak orang itu rusak gara-gara agamanya tidak benar. Hari ini banyak orang menjadi orang jahat. Kenapa? Karena agamanya tidak benar. Maka saya bilang, coba saya mau tanya Bapak Ibu, koruptor itu orang pinter apa orang goblok? Orang pinter tapi nggak punya iman, nggak punya kejujuran. Kemarin ada anggota DPR yang marah sama saya gara-gara saya bilang apa Pak Camat? Saya bilang, menurut Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, sebelum istighosah di Istana Negara kemarin, istighosah di Istana Negara pas 17 Agustusan, beliau kan mengatakan begini, penduduk di dunia ini yang masuk surga paling banyak orang Indonesia. Berdasarkan hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, negara di dunia ini yang paling banyak orang Islamnya itu mana? Indonesia. 275 juta jiwa penduduk Indonesia, yang Islam 255 juta. Berarti apa? Negara di dunia yang penduduknya paling banyak masuk surga adalah orang Indonesia. Makanya Pak Camat kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Nah, ya orang nesu Camat baperan. Pokoknya Pak Kuwu digarapi menang bahaya Pak Kuwu ya. Ngayal ya samplok. Nah, ada anggota DPR Pak Kuwu tanya sama saya begini, Gus, kalau DPR itu masuk surga? Oh, masuk surga. Termasuk DPR yang korupsi. Tenan. Akhirnya singkat cerita ada DPR korupsi masuk surga. Kiai-kiai Indramayu protes sama malaikat. Malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Indramayu, tolong Anda yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Ternyata apa Pak? Ada anggota DPR yang tersinggung marah-marah sama saya. Loh, kalau kamu tidak korupsi kenapa marah-marah? Betul? Makanya saya bilang, hewan yang makan tanaman di sawah itu namanya apa? Bajing. Tupai itu bahasa Jawanya bajing. Kalau hewan makan tanaman di sawah namanya bajing, tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat namanya bajingan. Ya bajingan ya Pak Camat ya. Makanya Pak Camat jangan bajingan. Pak Kuwu, jangan bajingan. Loh, kalau ngaji orang hatinya bersih kayak gini enak. Mau dibilang bajingan, memang kita nggak bajingan, kenapa kita marah ya Pak Camat ya? Ya Pak Kuwu ya? Yang marah itu berarti bajingan. Pak Kuwu tahu nggak? Di Indonesia tuh banyak kuwu, banyak kepala desa ditangkap polisi gara-gara salahnya apa? Satu, nguntal dana desa. Ya kayak pel diuntal ya. Makanya Pak Kuwu jangan sampai nguntal dana desa. Saya yakin Pak Kuwu ini orang baik, nggak nguntal dana desa. Buktinya kurusnya kayak gini. Ya Allah, nggak kuat makan dia. Pak Kuwu silakan pesan dimakan Pak Kuwu. Mbak, di depan Pak Kuwu ini ada apel, ada anggur. Mbak Indramayu milih apel apa anggur? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Selebeo.
Shallu ala Nabi Muhammad. Maka apa? Hidayah iman dan Islam ini harus dijaga, pertahankan. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad yang dia sudah maksum. Maksum itu apa, Mas? Dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad pasti surga, nggak mungkin neraka. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan Pak Hadi. Nabi Muhammad maksum, Pak Hadi mesum umpamanya. Ya, nggak apa-apa kalau mesum sama istrinya dewek, tidak apa-apa. Saya ditanya, Gus, kalau disuruh milih, Gus, nah pilih jadi manusia apa malaikat? Saya jawab, pilih jadi manusia. Malaikat itu kan nggak asik, punya iman, nggak punya nafsu. Betul. Jadi malaikat tuh hidupnya sepaneng monoton. Kenapa? Punya iman, nggak punya nafsu. Tapi juga jangan jadi iblis. Kalau iblis itu punya nafsu, nggak punya iman. Makanya malaikat tuh bener terus, nggak pernah salah, karena punya iman, nggak punya nafsu. Makanya ibu-ibu Indramayu kalau pengen punya suami bener terus gampang, nikahlah dengan malaikat, apalagi Israel. Nah kalau iblis itu salah terus, gak pernah bener, karena punya nafsu, gak punya iman. Makanya Pak Kuwu kok istrinya salah terus, jangan-jangan istrinya seperti iblis. Lah enaknya manusia itu punya iman, punya nafsu. Kadang-kadang bener, kadang-kadang salah. Makanya kalau kita lihat cewek kadang-kadang wow, biasa. Itulah bu laki-laki. Kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya, weh. Selebeo. Wah kaji, apaan tuh? Wes tuwek kemenyek ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad yang sudah maksum saja, ini pelajaran terpenting malam hari ini. Dia senantiasa masih minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, tidak ada seseorang pun yang bisa menjamin hidayah kecuali Allah. Makanya seminggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, dia saya ajak Jumatan di Bintaro sektor 9. Pulang ke studio podcast, Deddy Corbuzier tanya seperti ini kepada saya. Kayak cangkemnya ngapa ya? Woi. Woi, oke. Menang. Santet meteng boy. Wakaju umurnya pira ya? 70. Waduh. Yang mati aku duluan. Deddy Corbuzier tanya gini sama saya. Gus Miftah, saya mau tanya. Apa bro? Bagaimana cara saya menjaga Islam? Loh, kenapa kamu tanya seperti itu? Kan kamu baru masuk Islam seminggu. Kenapa kamu tanya seperti itu? Karena tadi saya Jumatan mendengar pesan khotib, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Coba, orang itu kalau cerdas mendengarkan khutbah Jumat didengarkan Pak Kuwu. Coba kalau warga sini, ya masyiral muslimin. Siapa ke? Kuwune PH. Dedi tanya sama saya seperti itu. Akhirnya Dedi saya ajak duduk, kemudian saya bilang, hei botak dengerin. Deddy Corbuzier itu Pak orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Makanya kemarin dia marah-marah, saya datang ke sana, dia tak tawari jadi bintang iklan sampo. Matane dia bilang, karena aku nggak punya rambut kok iklan sampo. Pak Samad mau jadi bintang film nggak? Ada tawaran film tuh Pak, judulnya Beranak Dalam Kubur Pak. Akhirnya jawaban apa saya ke Deddy Corbuzier Pak Kuwu? Saya bilang, Mas Deddy, benar aku yang membimbingmu, benar aku yang menuntun kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi ingat, aku tidak bisa menjamin keberlangsungan Islam dan imanmu.
Saya bilang sama dia, Mas Dedi, Allah menciptakan bagi kita namanya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan yang perlu kamu ingat, Dedi, Islam itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri sertifikatmu. Setan tidak mencuri hartamu. Setan tidak mencuri mobilmu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencuri darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan ihdinas siratal mustaqim? Walaupun sudah menjadi orang yang maksum, beliau mengajarkan kepada kita untuk menjaga hidayah kita. Kenapa, Pak? Karena yang bisa menjamin keberlangsungan hidayah hanya Allah. Kalau Bapak Ibu tahu, sampai hari ini sudah ada 230 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya bilang, bukan saya yang memasukkan kamu ke dalam Islam, tapi Allah berkenan memberikan hidayahnya kepadamu. Saya ketemu dengan DJ cantik dari Thailand tahun 2018. Kalau lagi tampil di panggung, Pak, mohon maaf, cuman sempakan sama kotangan tok. Untungnya Gus Miftah pas lihat pakai kacamata hitam, jadi matanya melotot, tidak kelihatan. Ini bentuknya SDSB, semok depan semok belakang. Kalau ibu-ibu sini paling banyak STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Dia kenal saya, Pak. Alhamdulillah hidayah datang, akhirnya masuk Islam. Ada lagi anak Indonesian Idol tahun 2009, satu angkatan dengan Judika. Dia awalnya muslim menjadi murtad, 11 tahun dia keluar dari Islam. Tahun 2021 saya acara sama Maung Hercules di Jakarta. Mbaknya ini datang sebagai pengisi acara. Saya selesai makan buka puasa sama Maung Hercules, mbaknya ikut nimbrung. Gus Miftah, saya boleh gak cerita? Apa, Mbak? Saya sudah 11 tahun murtad. Terus gimana? Saya tertarik dengan cara Islamnya Gus Miftah. Boleh gak saya konsultasi? Sebulan kemudian dia menyatakan kembali masuk Islam. Itu karena Allah berikan hidayah. Bukan karena yang hebat Miftah, tapi Allah kasih hidayah. Saya mau cerita lagi supaya Bapak Ibu menjaga iman. Maksud saya apa? Anda duduk di malam hari ini kedinginan, mungkin basah sampai sempaknya telos umpamanya. Iya. Ora apa-apa sempaknya teles, manuke masuk angin. Tapi Islamnya selamat. Amin Allahumma. Ini mas-masa yang duduk nggak ada tikar, saya doakan pulang pengajian mudah-mudahan little body sini tegak telah keleban wedi. Bapak Ibu kan tahu tahun 2021 nama Gus Miftah viral gara-gara ceramah di gereja. Ingat Pak Adi, Pak Samad? Nama Gus Miftah trending topik dunia, menjadi pembicaraan tidak hanya di Indonesia, sampai di Amerika. Seminggu kemudian ada orang nggak punya agama. Kita ngemek gimana ngapa ya? Saya lebih cangkem ya. Ambunnya kayak iya ya. Sangat temen. Masa kiai viral cangkemnya dimleboni lembeng ya? Orang ajar temen Pak Gugi ya lembeng ya. Masa pelek kayak gini abunya ya Allah. Ini pengajian paling menjijikkan sedunia ini. Saya nanti akan cerita pengajian di Indramayu dikawal banser sama grip, mulutnya kiainya kelebon lembing. Ini bisa viral ini. Masa viral gara-gara lembing? Begitu sulit. Lupakan silit ini.
Kalau aku. Jadi malah lembingnya mlebu cangkem. Vitamin matamu, vitamin. Lembing vitamin. Vitamin A. Aneh cangkeme lembing vitamin prima. Aneh cangkeme. Jangan sampai ada berita Kiai viral keracunan lembing lah mata gitu. Sedem mbahmu sedem. Atau jangan-jangan Pak Guru di sini lembing dibikin peyek ya. Kayak lembing gitu. Pengar-pengar keprimen cangkemnya. Rasa min. Ya Allah, pengajian cangkemnya keleben lembing ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini orang dari Belanda nggak punya agama. Telepon saya dari Belanda. Gus Miftah, are you Gus Miftah? Yes me. Namanya saya lupa. Terus saya tanya, kamu agamanya apa? Before I am Christian. Cangkemnya ngapa manung ya? Kayaknya juragane lembing dia. I will to be a Muslim. Wes! Woi. Kayak tak kakak. Kayaknya kesurupan lembing kayaknya. Wah ngaji. Wes tunggu aja apa ya. Kan inyong wis ra ngajeng ya. Apa-apa. Alhamdulillah Indramayu terjaga kekompakannya. Ada TNI, ada polisi, ada Banser, ada Grip, ada Ansor, semuanya alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini Allah menurunkan rahmatnya untuk Indramayu. Amin. Kecuali jangan memang kayak mau. Ternyata ketika dia saya tanya, I will to be a Muslim, saya pengen jadi orang Islam. Kenapa? Do you know about Islam? Oh no, I don't know about Islam. Terus saya bilang, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Mesti otakmu rapaham ya, rapaham. Kamu tahu nggak bahasa Islam itu apa? Oh saya nggak tahu. Kalau kamu tidak tahu Islam, kenapa pengen masuk Islam? Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Saya pengen masuk Islam, kenapa? Karena Islamnya Gus Miftah ini enjoy, relax, dan menyenangkan. Itulah Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Jadi beragama itu asik, jangan nakut-nakuti. Bapak Ibu tahu kalau saya pengajian di daerah timur kayak kemarin di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang nyambut saya kawan-kawan Nasrani. Gus Miftah selamat datang. Malah mereka bilang, saya berdoa mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati Gus Miftah. Ya saya bilang, ya terserah mereka orang Kristen berdoa seperti itu, ya terserah mereka, betul. Kenapa saya harus marah-marah? Kewajiban kita cuma satu, mempertahankan akidah kita. Persoalan muamalah, ini bangsa Indonesia punya ideologi Pancasila, mengakui 6 agama. Harus saling menghormati antara satu agama dan agama lainnya. Makanya kalau Bapak Ibu berangkat ke pondok saya, Anda lihat selatan rumahnya Gus Miftah itu pendeta, utara pondoknya Gus Miftah kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup Gus Miftah tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Aku kuburan. Ini artinya apa? Kalau persoalan akidah, kita harus jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam.
Tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Maka Al-Quran mengatakan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bi ghairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah, maka orang lain akan menghina sesembahanmu tanpa menggunakan ilmu. Kalau Nabi Muhammad mengatakan apa? Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Ketika ditanya, emangnya ada wahai Nabi anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya. Maka kalau kita pengen agama Islam tidak dihina, gampang. Jangan menghina agama orang lain. Itulah Indo. Kami cinta tanah